Yuk, podcast yuk di White Room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast broadcast Habibi. Oh yeah. Alhamdulillah, senang sekali pada hari ini saya kedatangan tamu super spesial. Kenapa? Karena mereka berdua mempunyai memorable yang bagus sekali buat saya. Oke, selamat datang, terima kasih. Ada Nadia Putri Kurota Ayun dan ada Bagus Cangga Wiro Atmojo ya. Iya, masih ingat ternyata saya. Kenapa hari ini spesial? Kenapa mereka memorable? Karena notabene dua-duanya ini adalah alumni SMK Pungging jurusan broadcast. Nah, gimana nih kabarnya sekarang? Mulai dari P dulu ya. Ini apa namanya? Panggilan akrabnya Ape. Oke. Halo semuanya, perkenalkan saya lulusan broadcasting tahun 2019, biasa dipanggil P. Tua. Gitu ya, Bu? Oh iya, Bu, yang kenapa bahas tahun ya? Oke, untuk yang bagus. Oke, kenalin aku Bagus Cangga Wiro Atmojo, PSTF, PSPT angkatan 2021 lulusannya. Ya mulai lupa Iya, PSTF guys. PSTF, lupa dengan Apa PSTF. itu PSTF ya? Maaf banget ya, karena udah lama ya juga lulus dari PSPT ini jadi agak-agak lupa. Dulu memang bukan PSPT ya namanya ya. DP4 ya dulu. DP4. Kita angkatan dua, Bro. Semakin tua. Apa? Nah, kegiatannya apa nih sekarang? Dari P dulu deh. Sekarang Bu di semester menuju ke semester 6. Aku masih muda, nggak usah dipanggil. Jadi gini, kakak aja. Jadi Kak tahu. Jadi Kak tahu sekarang. Jadi sekarang Ya, nggak apa-apa. ini lagi di menuju semester 6 dan sibuk-sibuknya magang di perusahaan, salah satu perusahaan, sama apa ya? Ya bergelut di jurusan bahasa Iya. Nah, ini unik nih. Dari PSPT ke bahasa Jepang. bahasa Jepang, guys. Luar biasa bukan? Entarlah Ini bahas namanya itu. keluar zona nyaman aja. Nggak apa-apa, tapi masih tetap kan ya, masih berhobi di dunia broadcast ya. Magang saya, pekerjaan saya sekarang di itu, di dunia broadcasting. Asik. Kasihan dia, mungkin ke broadcast nggak keterima. Jujur iya. Jujur ya. Next dibahas. Nih keren nih kalau bagus nih. Enggak nih. Jadi kalau akhir-akhir ini mungkin kesibukan saya mau magang sama juga Sama ya. dengan KP. Saya juga menuju semester 6 dan kebetulan mau magang di Detikcom di Jakarta Selatan. Itu aja sih. Gitu. Kapan berangkat ya? Berangkat mungkin sekitar tanggal 26 Februari nanti sih Kak. Gitu. Oh jadi ini habis liburan langsung berangkat ke Iya, sana. langsung berangkat ke sana gitu. Wow, Keren banget. keren. Wow. Kalau bagus ini ya masih di broadcast ya. Iya, kebetulan sebenarnya awalnya dulu setelah keluar dari PSPT itu pengen keluar dari zona broadcast. Pengen ambil akuntansi, pengen ambil ekonomi pembangunan. Ternyata gagal. Dan jalurnya memang Berarti rezekinya ternyata ke sana. di broadcast kayak gitu sih. Kita kebalikan banget ya. Iya. Gak apa-apa sih. Iya. Jadi ini ada informasi sedikit ya bahwasannya Nadia sama Bagus itu adalah sosok-sosok anak yang pengen melanjutkan di dunia pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Apakah mereka dari yang berada uangnya berlebih? Enggak. Nah, kenapa saya undang ke sini? Ini adalah contoh inspirasi buat adik-adik nanti kalian yang mau lulus maupun nanti yang kedepannya pengen kuliah tapi kalau nggak ada uang gimana nih? Nah, gitu kan, ya kan? Nah, dua-duanya ini adalah contoh yang mau melanjutkan pendidikan tapi bukan dari kocek sendiri nih, gitu kan ya? Iya, betul. Coba ada ini nggak cerita menarik dari Bagus kemarin saya senang sekali tuh. Oke, jadi awal-awal dulu tuh sebelum masuk kuliah itu sebenarnya bingung karena dapat diketahui sendiri keluarga saya ini kurang mampu seperti itu. Nah kebetulan dari guru BK sendiri itu menyampaikan bahwa ada yang namanya program KIP kuliah. Nah kebetulan ketika saya mencoba untuk mendaftar di KIP kuliah, alhamdulillahnya data saya ini terdaftar di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jadi
ketika saya mendaftar KIP kuliah lebih mudah karena data saya sudah terdaftar di DTKS. Jadi kalau bagi teman-teman semua yang kelas 12 nih yang pengen kuliah itu bisa coba untuk daftar di KIP kuliah juga seperti itu. Yang didapat apa tuh dari KIP? Jadi nanti dari KIP kuliah itu kita mendapatkan beberapa hal benefit, contohnya pembayaran UKT itu langsung dibayarkan oleh pemerintah. Lalu kita juga akan mendapatkan bantuan hidup itu tergantung dari tempat perguruan tinggi masing-masing seperti itu. Kalau di tahun-tahun akhir ini seperti itu. Gitu sih. Enak kan ya? Sudah Alhamdulillah enak. UKT-nya sudah ada Iya. dibayar, biaya hidup juga loh. Habis ini magang terus kalau ternyata dari detik.com-nya oke, rekrut langsung. Insyaallah, amin. Amin. Keren banget. Nah, ini lebih jauh lagi nih kalau mau sudah sana. Pergi ke Jepang sana. Tahun depan ya. Amin. Tahun depan ya. Dibayar sama pengantin. Buru-buru amat tuh. Waduh, iya. Nah, kalau pengalamannya Pe gimana? Untuk menuju ke kuliahnya. Mungkin Bu Paul lebih tahu ya. Kakak, kakak. Oh ya kakak, kalau maaf salah, kalau dosa. Kalau dulu tuh awal mau lulus udah konsultasi ke BK kan, mau ikut SNMPTN. Nah kebetulan yang ditargetin itu juga universitas ya lumayan susah, yang banyak itu loh peminatnya. Jadi waktu itu SNMPTN itu gagal. Terus karena di SBMPTN waktu itu ada bayar gitu kan segala macamnya, dan merasa belum mampu, orang tua juga sudah berusia lanjut gitu kan ya. Enggak belum. jadi ya udah Jadi acara Inggris. kalau ada saya ya binatang. Oke. Jadi ya waktu itu gimana kalau kerja dulu? Ternyata ada, karena kita di sekolah yang bagus ini kita punya banyak koneksi kerja dari perusahaan-perusahaan besar. Waktu itu saya ikutan. Rekrutan ya? Waktu itu saya ikutan. Boleh sebut nama? Nggak usah. Jadi ada PT besar, saya ikut ujiannya, saya ikut dan apa-apanya itu akhirnya lulus. Dan dari PT itu tadi saya berhasil mengumpulkan uang yang bisa saya pakai untuk daftar kuliah. Berapa lama itu di perusahaannya? 1 tahun. Cuman 1 tahun ya? Iya, dan kebetulan sedih aku. Dan kebetulan kurus kering guys. Kenapa kok enggak? Kan gini, kata orang-orang kan gini Bu, kalau udah pegang uang kan pasti enggak enggak pengen kuliah gitu. Tapi enggak ya? Kalau saya mah kagak ya. Kagak. Karena emang dari awal niatannya tuh pengen kumpulin uang untuk kuliah. Dan memang beda sekali. Walaupun di perusahaan besar, kalau SLTA sama yang S1 beda ya. Beda. Nah, di perusahaan perusahaan Jepang. Nah, awal muasal saya Pengen ke Jepang karena saya lihat nih kayaknya begitu. peluangnya gede ya gitu loh, apalagi kalau broadcast mungkin bisa cara otodidak, les-lesan banyak. Saya udah ada paham dasar nih. dengan orang-orang. Dia mau menjajah Jepang. Balik Balik. tak grogotin tunggu aja gitu, makanya kayak nambah. Apa ya yang kurang, kayaknya kalau broadcast bisa, bahasa kayaknya belum deh gitu. Broadcast itu sebetulnya bisa kemana-mana nggak sih? Iya, Ya kan? Tapi kan tergantung dari manusia Iya, kayaknya. tergantung dari manusia. Kalau kita sudah ada di broadcast, tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain ya sudah, dapatnya itu aja. Iya. Tapi Bagas. Saya suka lupa ya itu. Bagus sama Nadia ini termasuk yang berkeinginan yang tinggi sekali. Kamu kemarin itu yang lomba-lomba itu pas waktu sekolah apa pas kerja ya? Lomba yang mana Bu? Yang Banyak ini. Bu. Sombong ya. Biar semangat kalian. Iya. Kalian tuh harus lomba-lomba diikutin aja gitu kan Bu ya. Lomba yang terakhir. Yang ada di Pemkot Mojokerto itu sudah kuliah ya kayaknya ya. Sudah. Sudah ya. Sudah Bu. Jadi sudah pundi-pundi uangnya sudah banyak nih. Ditabung untuk foya-foya ya. Iya, jadi waktu kuliah pun masih sempet-sempetnya ikut lomba Iya, ya Bu. keren Sama ya, teman-teman, keren. sama teman-teman jurusan memang. Itu. Nah, kemarin itu
Formasi. Nah, apa sih itu? Sebenarnya saya tuh jadi di SMK Negeri 1 Pungi itu ternyata setiap tahun kita ada kegiatan yang namanya kampus fair ya. Dan itu yang mengadakan adalah apa sih Formasi? Ini bukan anggota Mungkin ya? kita anggota, tapi kalau mungkin yang paling tahu mungkin bisa Saya dijelaskan. malah kurang tahu ya. Oh, gitu. Mungkin Jadi- cara dia yang Oke. lebih paham tentang Kalau Forkomasi kepanjangannya kurang Forum Komunikasi mahasiswa. Oh iya betul, Iya. Forkomasi, Forum Komunikasi Mahasiswa. Dan itu emang sengaja dikumpulkan anak-anak yang kuliah ini biar apa ya, ada informasi-informasi kuliah itu lebih gampang gitu. Dan acara kampus fair dulu kan waktu OSIS angkatanku ya, Bu, Iya. ya. Itu mulai awal. Iya, Kamu 2017. Itu dia memang aktivis. iya, dan Iya, kebetulan di angkatan OSIS dulu ya. Formasi kampus fair. Ya itu mau asal muasalnya di situ. Loh, berarti yang ngumpulin anak-anak alumni yang kuliah itu kamu apa mereka yang sudah kuliah itu pengen gabung? Jadi Forkomasi itu sudah ada sejak lama. Nah, waktu itu Forkomasi pengen gimana kalau bikin kampus fair kayak gitu. Akhirnya terrealisasinya itu waktu angkatan OSIS angkatanku gitu. Akhirnya Keren. Mantap sekali. Formasi. Jadi gini ya, jadi kita nggak terputus walaupun sudah Iya. pada sibuk kemana-mana, adanya Forkomasi itu setiap tahun kita sudah bisa jumpa kangen. Alhamdulillah karena kemarin ada Forkomasi, si Bagus ini yang sudah sejak lama janji-janji mau datang ke sini nggak jadi-jadi, akhirnya ada Forkomasi itu kemarin ya. Cowok lo pegang janji ya. Pegang loh, akhirnya sekarang datang, terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Akhirnya. Itu kalau kita bahas ke P dulu ya, karena dia tuh banyak sekali ceritanya. Waduh. Jadi dia ini memang aktivis. Mulai dari sekolah, mungkin kelas 10 dia sudah aktivis. Jadi dulu mungkin sejak sejak P kayaknya ya, peralatan di broadcast di sini itu masih sangat minim sekali. Belum ada yang alat-alat kamera. Jangankan kamera bagus ya, guys. Kita pengen gambar yang agak bagus aja pakai filter ya kan. Nah, tapi angkatannya dia itu walaupun cuma satu kelas itu sangat amat menggebu-gebu, pengen sekali menghasilkan karya yang bagus, ya kan? Kayak nggak mau diem. Nggak mau diem. Ini selesai, harus ada lagi. Ini selesai, proyeknya harus. Kita belajar pas waktu liburan, ingat gak sih? Ingat Bu, ingat banget. Telepon, mumpung ada ini teman saya bagus nih materinya gitu kan ya, mau nggak datang ke sekolah. Jadi kita kumpulkan 6 anak kan waktu itu ya, kita kumpulkan 6 anak, kita transfer ilmu dari sineas dari Lombok sana ya, dan dia kebetulan memang sudah pernah memenangkan festival nasional kayak gitu. Jadi ilmunya kita serap, saya culik dulu ke sini sebentar, kemudian diserap sama 6 anak dan disalurkan lagi ke teman-teman satu kelas. Tapi apa yang terjadi adalah yang jadi itu ya 6 anak ini aja, yang lainnya nggak bisa gabung ya sama kita, itu sayang sekali. Padahal dari pelajaran itu kita bisa beberapa kali menang ya. Betul. Dapat banyak banget, dan waktu itu kan kayak liburan Bu ya, jadi kayak sekolah tuh kosong tapi kita ke sekolah, kita mendapatkan Kosong, benar-benar kosong, sepi banget kan ya. Kemudian karena setelah dapat ilmu itu kita mau aplikasikan di satu project. Kemana guys? ke Bondowoso. Bondowoso itu sudah goalsnya sebelumnya. Sebelumnya. Ya sebelumnya itu kan yang cerita pertama itu, ingat gak sih waktu puasa kita hujan-hujan di depannya mana tuh? Di Jati Jajar ya? Iya, Jati Jajar. Hujan itu guys, aku bawa anak kecil. Dan kita syuting hujan-hujanan, bener-bener Hujan cepet lari. berteduh, udah selesai nih, lanjut lagi. Dan itu hasilnya jelek, ya kan? Jelek. Oke, jadi kayak ada 2 kali ya, nggak bisa 2 kali. Abis itu setelah itu, ini kayaknya ceritanya bisa masuk ya di festival film Bondowoso. Akhirnya reproduksi. Setelah itu alhamdulillah kita dapat 2 nominasi ya waktu itu ya. Saingannya Nasional. dan itu adalah kebanggaan pertama kita. Iya. Dan ini akhirnya Karena sebelum-sebelumnya kan kayak apa ya Bu, nggak dapet lomba yang sama atau kayak
Sebelum-sebelumnya kita juga pernah ikut, tapi melalui polling ya nggak sih? Banyak. Setelah itu karena diundur waktunya, akhirnya ada yang masuk lagi, ya kesalip. Iya, perjuangan. Dan itu kita mau lomba baru beli alat. Iya, masa sih guys? Iya. Masa sih sekarang, guys? kalau sekarang ini alatnya sudah ada loh, tapi kalau nggak produksi sayang kan ya. Harus dipakai. Kalian ngapain selama ini gitu? Kalau udah ada alat kenapa nggak dimanfaatkan? Iya. Ntar gini, misalnya, 3 tahun di sana dapat apa? Ini banyak. Kalau ya nggak ngapa-ngapain, Iya, zaman sekarang tuh kan CV Bu ya, mau magang apa Iya. CV-nya apa? Wih, pernah memenangkan ini nih, festival nasional lah langsung. Cepet. kamu pas mau masuk di universitas itu ditanyain nggak sih? Apa Bu? Kayak prestasi? Ada. Kamu masuk ini? Ada. Oh, kalau waktu itu enggak sih waktu Soalnya itu. nggak nyambung ya, nggak Iya, match. ada nyambung. Tapi ada yang lewat jalur prestasi itu ada Bu. Oh gitu. Privilege. Kalau ke Bagus sekarang, Bagus lagi ini. kalau inget Bagus itu saya itu apa namanya emosionalnya tinggi. Oh iya tahu Bu. Emosional yang apa dulu gitu? Emosional lebih ke terharu. Kenapa ya? Manusia ini yang setelah ini menjadi orang yang hebat di salah satu detik.com. Amin, ternyata amin. dia pernah nangis loh di bawah saya. Kenapa? Nah, ceritain tuh Bagus. Oke, jadi ceritanya dulu itu pas kelas 12, kebetulan itu kita mau UKK atau apa ya bukan? UKK. Ya, mau UKK. Tapi itu pas zaman-zaman kayak masih COVID kayak gitu. Dan kebetulan apa ya di PSBT itu sendiri kayak kurang di apa namanya? Dia kayak gini, modelnya itu kayak apa namanya kehilangan induk. Iya, kehilangan Nah, induk kayak ayam yang gitu. kehilangan induk gitu loh. Mau tanya siapa ini ya, gitu. Akhirnya tanya ke Bu Paulina sambil Nah. ya agak terharu sedikit mungkin karena emang kayak apa ya kayak nggak diurusin sama sekali gitu agak Waktu terharu transisi dah, Bu, gitu. waktu itu. Ya, saya transisi. Wah. Ya makanya ingat sekali. Itu Iya. ibu itu hamil itu. Saya lupa hamil sama siapa ya. Ya begitulah ya. Maksud saya yang pertama apa yang kedua kan gitu saya ya. Nah dia tetap ini. Loh, bener Bu, ibu itu hamil. Oh iya, ya kah? Transisi banget ya. Nah jadi dia itu ceritanya guys mau UKK kan. Dia itu bingung ini apa yang mau disiapkan, apa yang mau dilakukan seperti itu. Karena ada 1, 2, 3, dan 4, 5, 6 akhirnya dia memberanikan komunikasi dengan saya. Iya tapi saya sekarang lagi di kelas gitu. Saya ke kelas Bu gitu. Dia tuh ke kelas, kaget dong. Iya kayaknya urgent banget, ada apa sih gitu. Akhirnya saya ngadep sana ke anak-anak. Dia itu di sebelah sini duduk jongkok ya, jongkok. Dia sambil cerita, saya sambil dengarkan gitu. Dia nangis guys. Ngapain aku terus dalam pikiranku, duh gimana nih. Sementara saya nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu ada satu kata yang saya sampai sekarang garis bawah tebal warna merah gitu ya. Dia sempat trauma sama namanya broadcast, coba bayangin. Ya kan? Iya, Dia karena itu tadi dia merasa apa broadcast ini apa, sebetulnya dia itu bagus banget loh karyanya bagus banget. Dia itu sangat berminat sekali di broadcast, cuman itu tadi dia nggak punya bapak emak. Mamanya hilang gitu. Dan ketika saya dengar bisa keterima di Universitas Negeri Jember jurusan broadcast, sujud syukur saya Bagus. Keren banget. Ya, benar. Saya sujud syukur itu dan berderai air mata. Gitu Bu. Jadi kan Bagus nih belum dapat gregetnya mungkin ya. Sama Allah langsung di masuk Dan di alhamdulillah podcast. sekarang langsung bisa. Makanya sekarang itu dia kalau mau kesini itu mau juga ya. Karena dia trauma di sini. Agak trauma dikit ya. Dia kan trauma kan. Masih Tapi ya, sekarang masih ada trauma. Traumatized. Masih ada memang Bu, tapi apa ya banyak pengalaman yang berkesan juga gitu. Iya. Tapi nggak nyesel kan di broadcast? Alhamdulillah nggak nyesel. Dan kebetulan Iya. dulu saya milih TP4 itu gara-gara apa? Gara-gara Kak Nadia. Oh, Gitu. Soalnya Ngefans. saya kan lihat dulu ya di Instagram kayak banyak ikut ke apa ya kayak seminar dan lain sebagainya. Kok kayaknya
cocok nih TP4 aja masuk. Menginfluence Iya. kamu ya berarti. Wow. Berarti kalau dia sampai trauma itu salah kamu. Ya kan? Salahnya dia nih. Waduh, gue nggak doang. Tanggung jawab sama Allah, ya. Sumpah nggak? Iya betul. Oh my God. Aduh. Kayak keren gitu lihat Iya. keadaan dia, wah kayaknya cocok nih TP4. Akhirnya masuk ke TP4 gitu. Ternyata Wah. Luar biasa bukan? Luar biasa. Saya juga merasakannya kok, tenang. Luar biasa sekali. keren. Ini nih, sebetulnya itu saya tuh pengen sekali berpartner dengan kalian-kalian yang masih dibilang muda tuh masih Belum 70 sih kayaknya. ya. Yang kayak gini nih, sebenarnya saya pengen sekali kolaborasi gitu. Ilmunya pasti ada yang baru, pasti kan ya. Sementara saya di sini berkutat dengan administrasi bla 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 bla. Nah, itu saya sebetulnya pengen sekali. Gak pengen kan kalian itu apa nggak ada keinginan kita bikin yuk forum khusus broadcast gitu gimana? Gak pengen nggak sih? Bisa dibicarakan. Bisa Bener ya? dibicarakan kayaknya. Bisa dibicarakan. Bener ya? Ini jadi hutang. Hutang. Kita mungkin besok ya, kita nggak tahu Iya. besok kita benar pas apa enggak, jadi nggak bisa janji. Itu kita cuma bisa bicarakan. Soalnya gitu, dari beberapa yang sudah ke mana ya, bukan ke Ke internasional. Dan sekarang kan banyak juga teman-temannya teman-temannya bagus mungkin yang masih bergerak di bidang broadcast. Pasti mereka dapat ilmu baru. Nah, itu yang mau saya transformasikan ke saya. Nanti baru ke anak-anak. Nah, itu saya pengen sekali. Saya pengen punya kayak formasi tapi ini khusus Versinya broadcast gitu. Jadi ya. Enggak. Ya insya Allah Iya, Ya, bisa, bisa. aduh, pengen sekali. Saya tunggu sekali loh itu. Bisa gitu ya, dikomunikasikan di sini Iya, biar iya, banyak iya. saksi. Iya. Iya, itu kan tujuannya. Wow. Kagak bersiap-siap tadi. Gak usah briefing, lanjut. Sudah mulai kehangatan kita. Ya, sudah Hangat merasakan banget ya. Hangat banget keluargaan ini ya. Kekeluargaan. Sampai Ya, anak pertama, anak kedua ini maknya. betul. Kasih tahu adik-adiknya, hai guys, masih ada nafas. Oh my god. Ya, aduh, seru sekali. Ya kalau sudah bicara, ya tapi saya memang pas zamannya bagus ini nggak segitu nggak segitu senang di sekolah. Oh. Iya ya kan? Iya. Kalau zamannya saya sampai malam-malam, sore gitu kan ya, sampai ke rumah saya juga mereka itu. Dia memang aktivis sekali. Selain di bidang broadcast, dia itu dancer loh, guys. Bu jangan. Ingat nggak sih? Aku udah pensiun, Bu, jangan gitu. Dancer. Iya, ini yang kenal sama Nadia Putri Kurota Ayun, dancer, guys. Udah itu. Walaupun keren sekali. Apa, Bu? Kan dikeluarin semuanya di sini sih. Aku suka banget. Aduh, masa kelam. Kreatif banget dia. Oh, dancer itu bajunya apa sih yang bisa menggambarkan seorang dancer? Biasa low budget gitu kan. Yang lo kan. Iya. Akhirnya apa, guys? Pakai kaos ya. Ya, kaos putih. Kaos putih, ya kan? Itu yang murah, yang tipis-tipis tuh, Ya, yang Bu Paul yang ngejahit tengah malam, guys. di pasar. Pakai dijahit nggak sih? Jenengan nggak sih yang jahit tengah malam? Pakai dijahit ya. Iya. Oh, iya, saya lupa, maaf. Setelah itu dikasih lobang-lobang, dia pakai daleman juga. Jadi Nah, daripada polosan. iya, oke. Sudah ada tuh motifnya untuk baju. Ganti kaki, sepatu. Sepatunya apa, guys? Apa ya? Putih apa hitam ya? Putih. Dikasih kain bling-bling, Oh iya. ditempelin sampai Itu pakai udah nggak pernah tak pakai, Bu, habis dah. Kenapa? Kamu trauma juga? Ya gimana? Gimana pakainya, Bu? Ya Allah, ya segitunya. Jadi waktu itu ada lomba. Kita kan udah ada extra, ya Nggak ada kan? extra dance. Udah ada extra dance, tapi dia berani ikut tampil. Akhirnya ya udah secara kilat
akhirnya les, ya kan? Di mana guys? Di Pandaan. Pandaan loh guys, jauh itu. Jadi yang les 2 orang, ntar 2 orang yang nyampein ke yang lain gitu. Di sekolah gitu, yang ke Pandaan. Oke. Setelah itu betul-betul akhirnya beberapa kali ada yang ke Pandaan ya, ketemu semua sama gurunya ya. Oke, setelah itu hampir beberapa jam di rumah saya masih latihan nggak hafal. Ya itu Ya kan, ada kayak gitunya nggak hafal. Dan setelah seret pulang kan ya, pulang waktu itu kamu sudah tak antar pulang duluan. Tinggal anak-anak yang rumahnya di utara. Aku ngantuk banget. Terus akhirnya nyetirnya itu beberapa kali jatuh ke tanah, dari aspal turun jekrek gitu. Abis itu lanjut lagi, turun lagi. Akhirnya sudah nggak bisa. Ngerti? Ngapain? Kita berhenti pinggir jalan tidur. Oh my god. Sumpah Bu. Sumpah. Sampai segitunya. Iya nggak tahu kamu sudah pulang duluan kan? Setelah makan, habis itu kan kamu diantar duluan saat pulang. Nah, aku melanjutkan perjalanan ke utara nih. Posnya kan di sekolah. Nah, perjalanan ke sekolah itu turun cekrek. Ya kan H-1-nya kita tidur jam berapa Bu? Nggak tidur. Oh ibu yang nggak tidur nggak sih? Tidur. Kayak kita tuh Banyak cuma anak tidur kan di 2 rumah, jam. banyak anak. Pakai make up juga kan. Saya tuh, cepet. Aduh, banyak anak lelet semuanya. Mandi. Lelet Tidur 2 mereka. jaman kayak. Iya. Saya tuh di sana sebenarnya sih nggak terlalu buruk ya. Cuman memang kita nggak ada ekstra itu. Cuma saingannya lebih baik kan? Memang mereka ada ekstranya loh. Iya sih. Tapi kita udah usaha kan Bu. Tidak apa-apa. Itu tapi kan sekarang jadi kita punya cerita. Iya. Coba kalau dulu kita nggak ikut, tidak pernah mencoba, kita nggak boleh cerita. Iya betul. Kosong-kosong aja hidup lu. Nggak ada warna, Nggak putih, kan? white room. Sepi coy. Terakhir deh, ingin tahu nih pesan-pesannya untuk adik-adik yang sedang belajar di sekolah ini untuk kedepannya gimana? Kamu dulu. Oke, mungkin apa ya, pesan dan kesan lah untuk adik-adik semua untuk PSPT itu mungkin tetap aja semangat, tetap berkarya apapun itu, walaupun ada halangan lah, entah apapun itu, tetap aja semangat. Pokoknya kalau ada niat pasti bisa, seperti itu. Terus buat teman-teman yang pengen nanti kuliah itu dicoba aja, karena nggak ada salahnya kalau kita mencoba sesuatu. Lebih baik kita itu gagal ketika kita mencoba daripada kita nggak pernah mencoba hal itu sama sekali, seperti itu. Wih, keren. Nanti sudah nggak nyoba gitu nyesel Iya. ya. Nah, Gitu emang. Harus dicoba emang. Lebih sakit mana nyesel karena lebih sakit karena gagal apa karena nyesel Karena aja? nyesel. Gitu ya. Gitu ya. Ada sakit. sakit. Kalau apa gimana? Untuk kalian para pemuda di luar sana. Yang Pemudinya enggak, pemuda aja. Pemudi dan Oke. pemuda yang di luar sana. Karena equipment sudah lengkap, kalian sudah diberi akses internet juga oleh Tuhan yang zaman sekarang nggak terbatas gitu ya kan. Kalian bisa mengakses apapun itu lebih mudah sekarang gitu kan. Dan untuk yang ngerasa kayaknya masuk perguruan tinggi susah, itu banyak jalan menuju Roma bro gitu. Asalkan kalian ada niat untuk nyari jalannya ya pasti ketemu. Kalau kalian diem-diem baik ya nggak akan ketemu. Terus yang kedua, untuk yang merasa ini bukan bidangnya gitu ya, mungkin seperti saya awal-awal masuk studi Kejepangan kan ini bukan bidang saya, tapi saya mau mencoba dan akhirnya saya punya skill baru. Walah ternyata saya bisa kok kayak gitu. Tapi saya nggak ninggalin passion saya di dunia broadcasting gitu loh, karena magang saya sekarang pun jadi content creator di sebuah perusahaan F&B gitu kan Bu. Jadi kayak tetap kepake gitu loh ilmunya gitu loh. Dan nggak terbatas. Nice. Kalian cuma harus punya 1 skill. 1000 nggak apa-apa, pokoknya mampu. Kayak gitu aja sih Bu. Gitu ya. Semangat terus ya. Terima kasih keren sekali. Iya, kayak Dan paling akhir nih, kalian berdua harus bisa slogannya dari podcast ini. Podcast broadcast Habibi. Oh ye. Podcast broadcast Habibi. Oh ye, coba. Podcast broadcast podcast broadcast Habibi. Oh ye. Podcast broadcast Habibi. Oh ye. Bisa nggak? Podcast broadcast Hafalin lah guys. podcast
Oke, sudah siap? Ini hadap kemana yang itu? Yang mana nih Ya, kameranya? ini. Sana, sana. Kamera satu Oh, yuk, bareng-bareng yuk kita bertiga yuk. Oke. Oke, kita kembali lagi di Podcast Broadcast Habibi. Oke, terima kasih. Makasih dah. White Room, everything to be clear.